Ini adalah monitor yang refresh rate-nya paling tinggi yang pernah gue cobain. Bukan 240 Hz, bukan 480 Hz atau 540 Hz, tapi sampai 720 Hz. Ini adalah ROG Swift OLED PG27 AQWP. Sebuah monitor gaming OLED yang refresh rate-nya seperti yang gue bilang tadi bisa sampai 720 Hz. Monitor ini memakai panel OLED yang paling anyar yang disebut dengan Tandem OLED. Buat yang belum tahu, jadi Tandem OLED ini sendiri adalah panel yang dipakai di iPad Pro dan bahkan baru dipakai di Huawei MatePad Pro juga. Jadi di panel ini mereka menggabungkan dua layar 4 stack panel OLED untuk menghasilkan warna yang lebih vibrant. Karena ini adalah dua lapis panel OLED, ini juga menjadi alasan kenapa Tandem OLED, khususnya di monitor ini, bisa punya brightness sampai 1500 nits di small window. Dan Optimum Tech juga pernah membandingkan antara Asus WOLED dengan Tandem OLED-nya, itu reflektifnya berbeda banget pas kena cahaya dari belakang. Oke, berbalik dari panelnya, jadi monitor ini punya desain box yang premium, kelihatan kalau ini adalah monitor mahal, dengan kelengkapan yang juga nggak kalah kelihatan mahalnya. Memang sih, penampungnya itu masih berbahan kardus telur gini, tapi dalemannya itu premium semua bos. Kita dikasih kaki berbahan metal yang solid banget, ada bracket buat VESA mount yang dilengkapin logo ROG juga, dan tiangnya pun juga tebel. Ini menandakan kalau layarnya memang bener-bener punya build quality yang keras banget. Buat ngerakitnya, monitor ini juga toolless, kita tinggal puter aja sekrup dia yang ada di kaki ke tiangnya, lalu tiangnya yang disangkutin ke monitornya itu tinggal cetak doang. Di bagian bawah tiang ada semacam akrilik berlogo ROG yang bisa ditempel magnetik di bagian bawah tiangnya ini buat bikin hiasan yang seperti ini. Logo ROG ini juga bisa di custom sebenarnya, dimana kita dikasih akrilik kosong. Dia lucunya sih sebenarnya ada gimmick gamingnya gitu ya, tapi kalau gue sendiri sebenarnya lebih suka kaki yang flat ketimbang yang heboh begini. Kelengkapan yang lain juga ada kabel power 3 pin, 2 macam buat yang Inggris dan China, siapa tahu kalian mau traveling bawa monitor ini. DisplayPort yang bisa sampai 80 gigabit per second juga ada, USB 3.0 buat pass-through, dan HDMI 2.1 yang bahkan ada motif ROG-nya. Adapun selain itu, kita juga dapat stiker-stiker, manual book, dan lap microfiber. Jadi kelihatan kalau dari kelengkapannya ya, ini adalah monitor yang mahalan. Nggak heran lah kalau harganya bisa sampai 20 juta. Beralih ke monitornya, sebenarnya monitor ini yang paling cakep itu kalau dilihatnya pas lagi dari belakang. Biasanya kan ROG itu identik ya dengan warna hitam dan merah. Tapi di sini skema warnanya itu diubah jadi silver biru yang ngasih refreshment ke line up ROG. Dan setengah dari back monitor ini adalah logo ROG dengan LED.RGB. Sementara setengahnya lagi itu adalah akrilik yang nge-expose daleman monitornya. Sementara panelnya sendiri itu tipis banget karena dia OLED. Sejauh ini adalah monitor ROG yang desainnya paling cakep yang pernah gue lihat. Paling ya nggak suka sama kakinya itu tadi lagi aja. Sekalian ini layar juga fleksibel banget. Bisa tilt, swivel, height adjust, bahkan bisa di-rotate 90 derajat. Sementara koneksinya ada satu audio combo jack, satu DisplayPort 80 GB tadi, 2 HDMI 2.1, satu USB-B buat pass-through in si 3 USB-A ini, dan power portnya itu 3 pin, alias monitor ini nggak menggunakan adapter. Gila, bisa rapih juga ini. Lalu buat spesifikasinya, monitor ini seperti dual mode-nya LG, jadi resolusi defaultnya itu kan 1440p dengan refresh rate 540 Hz. Tapi ada mode satu lagi, yaitu mode frame rate boost, refresh rate-nya itu bisa sampai 720 Hz. Tapi dengan resolusi yang 720p doang. Memang sih kedengeran rendah resolusinya, tapi PC kita juga nggak kuat lah 2K 720 fps. Buat dapetin 2K 540 Hz sih jujur aja ya, PC kita yang udah pakai Ryzen 9 5900X dengan 64GB RAM dan RTX 4070 Ti itu juga nggak kekejar pas lagi main Valorant. Palingan kalau main di resolusi 2K di Valorant ya cuma dapat 200an fps doang. Barulah kalau kita turunin ke 720p kita bisa dapat sampai 300an fps. Tapi itu belum cukup
buat tes monitor gila ini. Akhirnya kita pinjam ROG NUC yang udah pakai RTX 5080 Mobile dan ternyata main Valorant juga masih belum bisa dapat 700 fps secara konstan. Kita paling bisa dapat itu 500 sampai 600-an fps pas ketemu musuh. Ya intinya kita masih belum bisa ngeliatin 720p dengan 720 Hz di mata kita. Ya palingan kita bisa main di 500-an fps doang. Tapi buat gue yang bukan gamer kompetitif, gue sendiri sebenarnya nggak terlalu bisa ngerasain bedanya antara 240 Hz, 360 Hz, dan 540 Hz. Kelihatan sama aja buat gue, tapi mungkin untuk orang-orang yang bermain di kompetitif ini akan sangat berpengaruh. Lalu monitor ini juga nggak kalah banyak fiturnya. Untuk fitur eLMB juga ada, tapi kalau mau ngaktifin eLMB ini harus ngaktifin si variable refresh rate-nya dulu. Lalu sRGB mode dan DCI-P3 mode juga ada, dan kita bahkan bisa ngatur color temperature dari monitor ini. Sementara buat gamingnya itu ada shadow boost dan variable refresh rate yang berarti monitornya support dengan FreeSync dan juga G-Sync compatible. Secara keseluruhan, monitor ini adalah sebuah investasi masa depan di mana rig zaman sekarang mungkin gak banyak yang bisa keep up dengan refresh rate-nya. Tapi nanti di mana GPU akan makin powerful dan game kompetitif juga makin kompatibel, baru kita bisa nikmatin refresh rate secepat ini. Dan buat orang-orang casual seperti gua yang non-kompetitif, mungkin kalian gak akan bisa sih bedain antara 240 Hz dengan 360 Hz ke atas. Jadi memang ini adalah layar buat gamer kompetitif aja. Tapi buat layar tandem OLED-nya sendiri, buat panelnya ya, ini adalah inovasi yang menawan, dimana kita bisa lebih dapat warna hitam yang lebih pekat dari QD OLED dan warna yang juga lebih vivid. Walaupun sejujurnya dengan adanya layar tandem OLED ini, gue kepo sih dengan layar OLED biasa, apakah harganya bakal turun lagi? Kalau bisa sih nanti OLED makin terjangkau ya. Dan balik lagi ke layar ini, menurut kalian 720 Hz itu penting nggak sih?